Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Nur dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dan peran komunikasi massa. Sebelum masuk kepada fungsi dan peran komunikasi massa, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang ditujukan kepada massa atau halayak ramai, atau bentuk komunikasi yang memanfaatkan saluran media, baik cetak, elektronik, maupun online, ataupun media-media lainnya. Salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini adalah keberadaan media massa. Media massa melayani kebutuhan hidup manusia modern, baik yang berkaitan dengan pemenuhan layanan informasi maupun menyangkut hiburan. Media massa juga dimanfaatkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai sumber pengetahuan yang penting. Dalam ajaran Islam, media massa dapat difungsikan sebagai sarana menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Media massa dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat sehingga disebut sebagai fungsi positif, tetapi bisa juga berfungsi negatif atau disfungsi yang dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Para ilmuwan komunikasi mengidentifikasi berbagai fungsi komunikasi massa. Harold de Lasswell 1948 mengidentifikasi fungsi dasar komunikasi, yakni pengawasan lingkungan, pertalian atau korelasi bagian-bagian masyarakat dalam memberikan respon terhadap lingkungannya, dan transmisi warisan budaya. Fungsi pengawasan sosial merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial, dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fungsi korelasi sosial merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya, atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya, dengan tujuan mencapai konsensus. Fungsi sosialisasi merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Para ahli komunikasi massa telah membuat pemetaan yang beragam mengenai fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. McWhile 1987 membedakan fungsi komunikasi massa bagi masyarakat dan fungsi komunikasi massa untuk individu. Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat, yang pertama, informasi. Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat dan dunia, menunjukkan hubungan kekuasaan, memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan. Yang kedua, korelasi. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan, mengkoordinasi beberapa kegiatan, bentuk kesepakatan, dan menentukan urutan prioritas dan memberikan status relatif. Yang ketiga, kesinambungan. Kesinambungan dapat mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus atau subculture serta perkembangan budaya baru. Juga meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. Yang keempat, hiburan. Hiburan sebagai pengalihan perhatian dan sarana relaksasi, juga meredakan ketegangan sosial.
Yang terakhir, mobilisasi. Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang juga dalam bidang agama. Kemudian fungsi komunikasi massa bagi individu. Ada 4 poin. Yang pertama, informasi. Informasi mencari berita tentang peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan lingkungan terdekat masyarakat dan dunia. Mencari bimbingan berbagai masalah praktis, pendapat, dan hal yang berkaitan dengan penentuan pilihan. Memuaskan rasa ingin tahu dan minat umum, serta memperoleh rasa damai melalui penambahan pengetahuan. Yang kedua, identitas pribadi. Dengan dapat menemukan penunjang nilai-nilai pribadi, menemukan model perilaku, mengidentifikasikan diri dengan nilai-nilai lain dalam media, dan meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri. Yang ketiga, integrasi dan interaksi sosial. Integrasi dan interaksi sosial memperoleh pengetahuan tentang keadaan orang lain, mengidentifikasikan diri dengan orang lain dan meningkatkan rasa memiliki, menemukan bahan percakapan dan interaksi sosial, memperoleh teman, membantu menjalankan peran sosial, memungkinkan seseorang untuk dapat menghubungkan sanak keluarga, teman, dan masyarakat. Yang terakhir, hiburan. Hiburan dapat melepaskan diri atau terpisah dari permasalahan, memperoleh kenikmatan jiwa dan estetis, mengisi waktu, dan penyaluran emosi. Adapun fungsi komunikasi menurut Katz, Gurevich, dan Haas. Yang pertama, kebutuhan kognitif, memperoleh informasi, pengetahuan, dan pemahaman. Yang kedua, kebutuhan afektif, menyangkut emosional, pengalaman menyenangkan, atau estetis. Yang ketiga, kebutuhan integratif personal, memperkuat kredibilitas, rasa percaya diri, stabilitas, dan status. Yang keempat, kebutuhan integratif sosial, dengan memperoleh hubungan dengan keluarga, teman, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kebutuhan pelepasan ketegangan sebagai pelarian dan pengalihan. Fungsi komunikasi massa dalam masyarakat menurut Dominic dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan. Pengawasan atau surveillance ini terbagi atas dua. Yang pertama, warning or beware surveillance, yakni pengawasan peringatan. Media menginformasikan hal-hal yang sangat urgent bagi keselamatan manusia, seperti ancaman bencana alam, dampak inflasi, serangan militer, peperangan, dan sebagainya. Yang kedua, instrumental surveillance. Media menyampaikan atau menyebarkan informasi yang berguna atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kedua menurut Dominic, interpretation. Media memberi fakta atau data. Media bahkan tidak saja mengungkapkan realitas yang terjadi di masyarakat, tetapi juga berikut penafsirannya. Dalam melaporkan peristiwa misalnya, media massa memberikan posisi-posisi tertentu dalam isu yang disampaikannya dalam bentuk interpretasi. Dengan demikian, media memiliki potensi untuk mengarahkan, membentuk, dan mengalihkan pendapat dan penilaian khalayak mengenai hal-hal tertentu dalam masyarakat. Fungsi ketiga, linkage atau keterkaitan. Media dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam. Bentuk linkage yang dilakukan media massa berdasar kepentingan dan minat yang sama.
Media massa dapat mengikatkan bagian-bagian masyarakat dalam memberi respon terhadap lingkungan. Pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya untuk memperoleh konsensus. Fungsi keempat, transmission of values atau penyebaran nilai. Media massa tidak saja menyampaikan informasi kepada halayak, tetapi juga sekaligus menyebarkan nilai-nilai tertentu kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan cara individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media dapat berfungsi sebagai pemelihara nilai-nilai sosial budaya tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Fungsi terakhir menurut Dominic, entertainment atau hiburan. Media massa dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan pikiran halayak agar lebih segar. Media massa melayani kebutuhan halayak dalam informasi yang menghibur serta melalui kemasan-kemasan atau program yang berdimensi seni seperti film, musik, tari, dan seterusnya. Kita lanjut kepada ahli pendapat komunikasi lainnya. Menurut Alexis Stan, media massa dapat berfungsi dalam hal memberi informasi, mendidik, mempersuasi, menyenangkan, memuaskan, dan menghibur. Sementara John Vivian 1991 mengidentifikasi fungsi komunikasi massa sebagai penyedia informasi, penyedia hiburan, membantu melakukan persuasi, dan berkontribusi bagi terciptanya kohesi sosial. Dari pendapat semua para ahli yang telah saya sebutkan tadi, maka fungsi komunikasi massa secara umum adalah pengawasan lingkungan, korelasi, sosialisasi, hiburan, periklanan, dan komersial. Yang pertama, pengawasan lingkungan. Komunikasi massa melalui pesan-pesan yang disampaikan media massa dapat membentuk kesadaran halayak akan lingkungan sekitarnya. Informasi yang disampaikan media massa melalui saluran pemberitaan menyediakan sejumlah isu dan hal baru yang perlu diketahui oleh halayak luas. Yang kedua, korelasi. Pesan-pesan media massa menghubungkan antara lembaga media massa dan halayaknya. Informasi yang disebarkan media massa kepada halayak mengenai berbagai hal terlebih dahulu diinterpretasi dan telah dikonstruksi oleh media. Yang ketiga, sosialisasi. Kesesuaian informasi yang disampaikan media kepada halayak tergantung pada kepercayaan, nilai, dan pengalaman yang dimiliki halayak. Yang keempat, hiburan. Media massa menyediakan pesan-pesan yang bersifat hiburan bagi halayaknya untuk mengimbangi rutinitas sehari-hari dalam pekerjaan dan berbagai aktivitas. Dan yang terakhir, periklanan dan komersial. Melalui iklan yang disampaikan media massa dapat membantu halayak dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks nasional, fungsi komunikasi massa juga diatur formal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat 1 dan 2. Juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1 dan 2. Masing-masing pasal berbunyi sebagai berikut. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,
hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, Pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Kita beralih pada peran komunikasi massa. Komunikasi massa berperan penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi, atau lembaga tertentu. Media massa bakat dan prestasi-prestasi tertentu dari individu sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khalayak. Media massa juga dinilai sangat berperan dalam membentuk jiwa dan keterampilan kepemimpinan melalui informasi-informasi politik yang disampaikannya. Melalui komunikasi massa, individu mengetahui berbagai informasi dan informasi tersebut kerap dijadikan rujukan atau referensi utama khalayak dalam memahami, mengapresiasi, dan membenarkan tindakan-tindakan tertentu. McQuail 1987 mengidentifikasi peran media massa sebagai berikut. Yang pertama, sebagai jendela. Pengalaman yang meluaskan pandangan dan memungkinkan kita mampu memahami apa yang terjadi di sekitar kita tanpa campur tangan pihak lain atau sikap memihak. Yang kedua, juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa atau hal yang terpisah dan kurang jelas. Yang ketiga, pembawa atau penghantar informasi dan pendapat. Yang keempat, jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima melalui berbagai macam umpan balik. Yang kelima, penunjuk jalan yang secara aktif menunjukkan arah, memberikan bimbingan atau instruksi. Yang keenam, penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik secara sadar dan sistematis atau tidak. Yang ketujuh, cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu sendiri. Biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan atau distorsi karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat anggota masyarakat atau segi yang ingin mereka hakimi atau cela. Yang terakhir, tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapaian tujuan propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan atau eskapisme. Dengan demikian, secara umum, peranan media massa dapat dilihat pada dua sisi yang berbeda. Media massa dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga dapat berperan negatif dalam kehidupan manusia. Media menjalankan perannya dalam kehidupan sosial dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyebar informasi yang objektif dan edukatif. Yang kedua, melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Peranan media tersebut dapat tercermin dari konten yang disebarkan kepada khalayak. Hal ini banyak berkaitan dengan motif dan kualitas sumber daya manusia yang mengendalikan kinerja media massa. Agar kegiatan komunikasi sosial dan peranan media massa dapat makin efektif, perlu ditingkatkan jumlah dan mutu tenaga terdidik dan terampil dalam pengelolaan media massa sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi komunikasi. Kapasitas yang perlu dimiliki oleh personel media jika dikaitkan dengan fungsi medianya adalah kemampuan dalam memilih informasi
yang objektif dan edukatif. Begitu pula dalam menjalankan kontrol sosial, personel media harus pandai-pandai memilih objek yang dapat dijadikan informasi yang bersifat kontrol sosial. Sedang dalam menyalurkan aspirasi rakyat, personel media dituntut untuk dapat memilih dan menentukan secara objektif aspirasi macam apa dan rakyat mana yang dapat disalurkan aspirasinya. Terlepas dari kesulitan untuk mengoperasionalisasikan sejumlah fungsi media massa, fokus perhatian terhadap media massa pada dasarnya bersifat mikro, di mana penilaian dilakukan terhadap konten media massa. Pandangan semacam ini merupakan salah satu cara dalam menilai media massa dengan menempatkan media massa sebagai institusi serta interaksi media massa dalam struktur sosial. Cara lain yang dapat dilakukan dengan melihat secara makro, yaitu terhadap media massa dalam struktur komunikasi sebagai bagian struktur sosial. Dengan melihat keberadaannya dalam struktur sosial, dapat diidentifikasi apakah media massa berada dalam struktur komunikasi yang tidak seimbang, dan lebih jauh dapat dilihat sebagai indikator bagi struktur sosial. Dengan menjadikan struktur komunikasi sebagai indikator, dapat diketahui apakah struktur sosial bersifat tidak seimbang pula. Namun, media massa memiliki keterbatasan dalam mengubah psikologis sasaran. Dari aspek konten, media massa cenderung hanya menyentuh aspek kognitif, sehingga informasi dan pengetahuan yang dimiliki tidak sampai mengubah sikap dan perilaku. Bahkan dari sejumlah media massa, informasi yang disampaikannya hanya berfungsi hiburan bagi konsumennya. Dari segi eksposur media massa, juga timbul masalah, sebab hanya minoritas masyarakat yang memiliki dan menggunakan media massa ada di media massa. Ada media massa yang secara relatif digunakan oleh masyarakat luas, tetapi peranannya lebih sebagai sumber hiburan. Jika konten atau isinya secara kualitatif hanya berdampak kognitif dan hiburan, sementara secara kuantitatif pemilikan dan penggunaan media juga terbatas, maka terlalu mengandalkan media massa dalam proses interaksi dan integrasi sosial adalah berlebihan. Karenanya, perhatian juga perlu ditujukan kepada media sosial. Media sosial sudah menunjukkan perannya untuk mengagregasikan informasi dan nilai-nilai yang datang dari atas atau elit, dari kalangan elit. Melalui media sosial, perilaku dapat diubah agar sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diinginkan. Sekian untuk materi, fungsi dan peran komunikasi massa kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pengucapan yang salah, dan semoga saya dan pendengar sekalian dapat mengambil manfaat dari video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.